Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saufi Nazara Zebua dalam mata kuliah Digital Marketing dengan dosen pengajar Bapak Bambang Purnomo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait studi case yang diberikan oleh Pak Bambang dan menjawab beberapa pertanyaannya. Yang pertama yaitu menganalisis SWOT dari PT Tomoda Mobil Indonesia. Yang pertama itu adalah strengths atau kekuatan. Nah, merek yang sudah dimiliki oleh PT Tomoda Mobil Indonesia ini sudah kuat ya. Jadi Kijang Anava itu memiliki reputasi baik sebagai minibus keluarga di Indonesia. Yang kedua, jaringan distribusi yang cukup luas. Jadi PT Tomoda ini sudah terdapat di kota-kota besar di Indonesia. Dan yang terakhir, pengalaman panjang di pasar Indonesia. Nah, PT Tomoda ini sudah lebih dari 50 tahun beroperasi dan memberikan pemahaman mendalam tentang pasar otomotif Indonesia. Selanjutnya ada weaknesses atau kelemahan. Untuk yang pertama yaitu PT Tomoda ini produknya kurang inovatif karena terlalu fokus pada satu model saja yaitu Kijang Anava dan kurang responsif terhadap tren-tren pasar terbaru yang mengarah ke mobil listrik dan mobil kecil. Selanjutnya adalah masalah kualitas produk. Nah, masalah pada sistem injeksi Kijang Anava mempengaruhi kepuasan pelanggan dan citra merek. Selanjutnya adalah jaringan distribusi yang belum merata. Jadi PT Tomoda ini hanya fokus pada kota-kota besar saja, belum merangkap pada kota-kota kecil ataupun kota-kota menengah. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran yang masih ketinggalan zaman. Jadi PT Tomoda ini masih menggunakan metode tradisional ya, masih menggantung pada iklan televisi dan koran. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang ya. Untuk yang pertama yaitu pertumbuhan pasar mobil listrik. Nah, mungkin PT Tomoda ini bisa mengeluarkan uh, tren pasar baru ya, mobil listrik di Indonesia sehingga memiliki potensi yang besar untuk tumbuh lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua itu segmentasi pasar yang belum tergarap. Jadi pasar mobil kecil 4 seater dan mobil untuk generasi muda itu masih terbuka dan masih sangat luas lagi. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi digital. Nah, jadi PT Tomoda ini bisa memanfaatkan digital marketing untuk dapat meningkatkan brand awareness dan jangkauan pasar yang jauh lebih luas lagi. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, mungkin ancaman yang pertama akan dihadapi adalah persaingan yang ketat. Seperti yang kita ketahui ya, kompetitor itu semakin agresif dan dengan produk-produk atau strategi pemasaran yang jauh lebih inovatif dan lebih modern lagi. Yang kedua adalah perubahan regulasi pemerintah. Nah, dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait industri otomotif, mungkin ini bisa menjadi salah satu ancaman bagi PT Tomoda ya, karena dapat mempengaruhi penjualannya. Selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen. Nah, semakin ke sini, konsumen itu semakin cerdas dan menuntut produk yang lebih ramah lingkungan dan berteknologi tinggi ya. Seperti yang kita ketahui, mobil hybrid atau mobil listrik ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu strategi untuk meningkatkan penjualan dan perbaikan PT Tomoda. Yang pertama, diversifikasi produk. Nah, dengan mengikuti tren global dan lokal terhadap mobil listrik, mungkin PT Tomoda harus segera merancang dan meluncurkan kendaraan listrik atau hybrid untuk bersaing dengan para kompetitor yang jauh lebih maju di depan. Selanjutnya, merambah segmen mobil kecil dengan efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik, yang disukai oleh keluarga muda dan kaum milenial seperti kita. Selanjutnya adalah penyesuaian strategi pemasaran dan distribusi. Nah, mungkin PT Tomoda bisa memperluas kehadiran mereka di kota-kota kecil dan menengah dengan membuka lebih banyak cabang atau bekerja sama dengan dealer lokal untuk memperluas jangkauan geografis. Selanjutnya beralih dari metode promosi tradisional ke pendekatan pemasaran digital yang lebih tepat sasaran dan hemat biaya lagi. Selanjutnya peningkatan kualitas dan layanan purna jual. Nah, mungkin PT Tomoda ini bisa sesegera mungkin ya memperbaiki masalah injection system pada New Kijang Anava Ribbon untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan dan menjaga loyalitas mereka. Selanjutnya meningkatkan layanan purna jual dengan lebih banyak menyediakan program royalti untuk pelanggan lama dan mempercepat respon bengkel dalam menangani keluhan. Nah, selanjutnya adalah efisiensi biaya operasional. Nah, mungkin PT Tomoda bisa mengurangi anggaran untuk iklan televisi dan juga media cetak yang kurang efektif ya, karena terlalu memakan banyak biaya dan bisa segera mungkin beralih ke saluran digital yang lebih hemat dan lebih efisien. Nah, selanjutnya adalah menciptakan lini produk yang lebih efisien dalam konsumsi energi, sejalan dengan tren mobil listrik dan kebutuhan konsumen modern. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya sekarang itu banyak kompetitor itu yang mengeluarkan mobil hybrid ya, mobil yang bisa menggunakan bahan bakar dan juga
menggunakan sumber energi listrik, atau bisa menggunakan mobil yang menggunakan baterai saja, atau bisa meningkatkan fiturnya ya, seperti fitur autopilot yang bisa menyetir sendiri. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan digital marketing untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan. Yang pertama, mengoptimalisasi media sosial dan influencer marketing. Nah, dengan meningkatkan kehadiran di platform-platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, mungkin itu bisa menarik ya audiens yang lebih muda seperti kita. Dengan membuat konten seperti test drive, ulasan produk, dan cerita pelanggan sehingga bisa meningkatkan keterlibatan si pelanggan itu sendiri terhadap media sosial yang dimiliki oleh PT Tomoda Mobil Indonesia. Selanjutnya bermitra dengan influencer otomotif atau keluarga muda yang populer untuk mempromosikan produk PT Tomoda secara lebih otentik dan relevan bagi target pasar baru. Selanjutnya pemanfaatan iklan digital yang tepat sasaran. Mungkin dengan menggunakan iklan berbayar di Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads untuk menargetkan audiens dengan minat khusus pada mobil keluarga, mobil listrik, atau mobil kecil. Nah, selanjutnya menggunakan e-commerce atau marketplace. Dengan memanfaatkan platform marketplace otomatis seperti OLX, Blibli, atau Tokopedia, mungkin bisa memperluas penjualan dan jangkauan pelanggan potensial dari PT Tomoda Mobil Indonesia. Nah, yang terakhir adalah Search Engine Optimization atau SEO dan Content Marketing. Nah, dengan mengoptimalisasi situs web PT Tomoda untuk peringkat lebih tinggi lagi di hasil pencarian Google dengan konten relevan tentang mobil listrik, mobil keluarga, dan inovasi teknologi otomotif. Nah, jadi ketika pengguna mencari atau searching ya terkait mobil listrik atau mobil keluarga, nah yang muncul paling atas itu adalah PT Tomoda Mobil Indonesia. Nah, selanjutnya adalah menciptakan konten edukatif seperti blog atau video tentang fitur-fitur unggulan produk, keunggulan mobil listrik, dan tips perawatan mobil untuk menarik pelanggan lebih jauh lagi. Nah, apa sih impact dari digital marketing itu sendiri? Untuk yang pertama yaitu peningkatan brand awareness. Nah, jadi dengan digital marketing ya bisa menjangkau audiens yang jauh lebih luas dan meningkatkan citra merek atau brand itu sendiri. Selanjutnya, peningkatan engagement atau membangun hubungan yang lebih baik lagi terhadap konsumen. Yang ketiga adalah peningkatan traffic website. Nah, dengan adanya digital marketing tentu sangat meningkatkan jumlah pengunjung ya ke website perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, peningkatan penjualan. Dengan adanya digital marketing, tentu memudahkan konsumen untuk menemukan dan membeli produk terkait brand yang dituju. Nah, yang terakhir adalah peningkatan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Dengan strategi digital marketing yang tepat, mungkin PT Tomoda Mobil Indonesia ini dapat mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya terkait studi case dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Bambang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.